Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lur, selamat malam. Baik, di sini saya akan menjawab permintaan teman kita subscriber ya untuk analisis gold minggu ini ataupun mulai dari hari esok ya. Jadi untuk analisa jangka panjang itu sebenarnya kita bisa melihat dari tren di time frame weekly itu dia berbentuk pola seperti apa ya. Itu poin utama. Nah, untuk poin kedua, kita amati pembentukan harga di time frame H4 dan daily seperti apa ya. Karena untuk menentukan satu candle weekly itu adalah pembentukan candlestick dari time frame di bawahnya ataupun time frame kecil. Oke, langsung aja ke intinya. Di sini kita lihat ya. Kalau secara trend line di sini sudah ada titik resisten, support ya. Dan di sini sudah tertembus supportnya dan dia naik menjadi resisten, tertolak di area support dan dia turun. Jadi untuk gambaran marketnya itu seperti ini. Kurang lebih akan seperti itu. Ini untuk analisa dari chart market ya. Nah, namun ini akan bisa dibatalkan dengan pembentukan pola-pola candlestick dan juga diagram BBMA di time frame bawahnya ataupun time frame kecil ya. Jadi di sini kita lihat untuk time frame H4 dari weekly ke daily dulu ya. Ini untuk analisa gold minggu depan ataupun satu minggu ini cenderung kemana harganya. Di daily dia downtrend, tetapi hati-hati di sini sudah terjadi pelemahan candlestick ya. Di sini pelemahan candlestick. Kenapa saya bilang lemah? Body mengecil ya. Body mengecil ini adalah lemah teman-teman. Karena apa? Dari momentum sini, di sini belum ada re-entry. Kemungkinan besar ini akan mengejar re-entry ke EMA high baru dia turun ya. Kemungkinan akan seperti ini. Dia akan naik dulu ke EMA high, habis itu baru lanjut penurunan. Nah, kita akan lihat H4 seperti apa. Jadi ini tidak langsung turun ya, ini pasti akan naik dulu, perhatikan. Namun secara global sih sepertinya akan turun. Kita akan lihat. Di H4 ini terjadi zone zero loss sell ya teman-teman ya. Zone zero loss sell. Nih perhatikan ya. EMA 50, EMA 100, EMA 200 berada di atas chart candlestick. Berarti ini menandakan tren itu sedang mengalami penurunan ataupun down. Kita lihat. Di sini ada beberapa pola yang sudah terjadi dan ini bisa kita amati ya teman-teman ya. Di sini kita bisa amati. Di sini terjadi pola candlestick engulfing di zone re-entry, zone zero loss sell. Nah, yang mana? Kalau kita lihat di sini. Kita hitung ataupun kita backtest ke periode-periode sebelumnya. Ini terjadi pola candlestick engulfing, bearish engulfing, lalu harga retest ke zone ini dan tepat di re-entry zero loss dia turun. Oke, satu ya. Yang nomor 2, kita akan lihat. Ini adalah zone re-entry, pola candlestick engulfing. Harga turun menjadi momentum dan naik ke zona ini lalu dia turun ya. Oke, mana lagi? Oke, ini ada lagi nih. Perhatikan. Di sini ada zona candlestick engulfing, walaupun engulfingnya nggak begitu kuat ya. Dan harga naik ke zona itu dan kembali turun. Oke, kita lihat, kita cari lagi zona engulfing di sini.
di sini ada pola candlestick engulfing lagi ya. Harga naik, sempat turun menjadi momentum, naik ke zona ini tepat di re-entry zero loss, dia turun. Oke. Lalu kita cari lagi di sini. Di sini ada engulfing sell. Dia namun tidak mampu naik ya. Dia naik di sini. Bentar. Ini sambil edukasi ya teman-teman ya. Jadi tidak menganalisa marketnya. Oke. Dia turun, lalu naik ke sini, menyentuh zone ini, dia turun. Oke. Nah di sini ada lagi nih polanya ya. Perhatikan di sini. Di sini ada pola candlestick engulfing. Ini sambil edukasi, jadi nggak cuma analisanya doang di sini. Ini pola candlestick engulfing, tren turun kembali ke zona ini, dan dia kembali turun. Nah di sini H4 yang terjadi sekarang, ini juga terjadi pola candlestick engulfing. Nah, maka jika dia turun dan menyentuh zone ini kemungkinan harga akan melanjutkan penurunan karena ini tepat di zona zero loss ya. Tetapi ada pembatalan dalam setup ini teman-teman. Jika, perhatikan, jika ini menjadi candlestick arah kukuh buy di H4 ya. Dia menjadi candlestick arah kukuh buy, lalu turun ya, naik seperti ini ya, lalu turun dan re-entry, ini kemungkinan harga akan naik walaupun nggak lama. Nah tujuan naiknya ini apa? Jadi naiknya ini tujuannya akan sampai mana? Misalkan dia menjadi candlestick arah kukuh buy, tujuannya dia akan mengejar di sini EMA high time frame daily ya. Dia akan mengejar EMA high time frame daily untuk membuat re-entry zero loss. Habis itu dia akan kembali turun ya. Jadi ini bisa berpotensi penurunan untuk jangka panjangnya, namun kita bisa mengambil scalpingnya jangka pendek untuk entry buy ya, dengan catatan di time frame H4 ini terjadi candle arah kukuh buy, lalu re-entry ya. Habis itu abang validasikan untuk entry kenaikan. Untuk validasi entry udah banyak di video ini ya, cara memvalidkannya. Jadi kenaikannya nanti akan di TP kan di EMA high time frame H1 jika terjadi candle arah kukuh. Namun jika tidak terjadi dan saat menyentuh zona ini kan ada engulfing sell, yang mana kita lihat di periode-periode sebelumnya harga selalu tertahan di zona itu ya. Harga selalu tertahan di zona itu. Jika terdapat zona itu terdapat rejection seperti ini, rejection candlestick, itu masih akan berpotensi untuk turun. Dengan catatan validkan di H1 itu harus ekstrim ataupun reject EMA50 ataupun re-entry di mid BB, ataupun bisa mencari setup itu di time frame M30-nya. Lalu di M15 break EMA50 ataupun candlestick arah kukuh. Kalau ada itu berarti dia tidak akan mampu menjadi CSAK buy, berarti kita akan follow the trend sell. Tetapi kalau di sini nanti tidak terjadi rejection dan justru harga menembus naik menjadi candle arah kukuh, teman-teman tunggu di re-entry-nya dan validasikan untuk entry buy. Validasinya sama aja di time frame bawahnya ya. Untuk mengejar EMA high di time frame daily, karena kita lihat di daily di sini ini zero loss namun belum ada re-entry. Perhatikan di sini ada momentum zero loss ya, dan di sini belum ada re-entry. Hukumnya setelah momentum itu pasti akan ada re-entry ya. Jadi kode re-entry-nya itu jika di time frame
H4 dia terjadi candle arah kuku dan menjadi ada re-entry-nya, itu kemungkinan di daily akan mengejar EMA high. Jadi besok teman-teman tinggal pantau aja, jika H4 tersebut menjadi rejection dan ada setup di time frame H1 dan M30 itu berupa extreme rejection mid BB ataupun rejection EMA50, rejection top BB, dan di M15 nya itu break EMA50 ataupun candlestick arah kuku, teman-teman bisa sell. Namun jika tidak terjadi H4 dan dia langsung menjadi momentum, bukan momentum ya, candlestick arah kuku, itu berarti itu kode bahwa di daily-nya akan mengejar EMA high. Jadi seperti itu ya. Besok tinggal dipantau aja mana setup yang akan terbentuk. Kalau ini belum terbentuk sama sekali ya. Ini baru seperti ini. Ini gimana analisanya? Kalau dia tepat di re-entry waktu closing market seperti ini, kita bisa analisis itu akan kemana gitu. Ini kan tidak di re-entry ini ya. Oke ya. Semoga paham dengan penjelasan ini. Inilah analisa gold untuk minggu depan. Beberapa hari ke depan ya, bukan seminggu ya. Karena semua pembatalan akan terjadi di perjalanan harga. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum lur. Gaskan.